Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Canova Imam, akan menjelaskan materi matematika yaitu fungsi trigonometri. Sebenarnya apa sih trigonometri itu? Mungkin dari beberapa kalian ada yang belum tahu apa itu trigonometri. Nah, jadi trigonometri sendiri adalah suatu ilmu matematik, suatu cabang matematika yang dia itu membahas tentang perubahan sudut. Loh, kok perubahan sudut dibahas? Emang penting? Nah, sebenarnya penting. Penerapannya yaitu biasanya dalam bidang engineering gitu. Nah, sebelum kita ke trigonometri, kita harus tahu dulu apa itu sudut. Nah, sudut itu adalah suatu ruang yang dimana dia itu dihasilkan dari dua garis yang berpotongan. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya kita punya garis nih, ini anggap aja garis garis satu dan ini yang selanjutnya garis dua. Nah, di sini dia memiliki suatu ruang di mana ruang itu biasanya kita sebut dengan sudut, seperti itu. Nah, sudut itu seperti besaran pada umumnya, dia pasti memiliki namanya satuan. Nah, satuannya sudut itu biasanya ada dua. Yang pertama derajat, ini yang sangat umum, yang biasanya kita kenal. Nah, berapa sih satu derajat itu? Oke, satu putaran itu umumnya dia 360 derajat. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa satu derajatnya sendiri itu dia bernilai 1/360 putaran, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu radian, di mana radian ini merupakan sudut yang dibentuk dari proyeksi jari-jari terhadap bentuk lingkaran. Loh, maksudnya gimana? Nah, kita bisa tahu dari sini nih. Oke, kita bisa tahu bahwa radian tadi adalah proyeksi jari-jari, di mana jari-jari ini kita bisa tahu, nah ini dia jari-jari akan membentuk suatu lingkaran, di mana jari-jari ini nanti akan diproyeksikan sebagai ke dalam bentuk lingkaran. Nah, jadi hasil proyeksi jari-jarinya itu disebut dengan radian, seperti itu. Nah, kita bisa tahu apa sih hubungannya derajat dengan radian. Derajat itu kita bisa tahu bahwa pi rad itu sama dengan 180 derajat. Kalau kita misalkan asumsikan radian sama dengan derajat gitu. Maka kita bisa tahu bahwa 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, seperti itu. Oke, pembagian sudut di sini kita berdasarkan diagram kartesian, di mana terdapat 4 bagian dalam diagram kartesian yang biasa disebut dengan kuadran. Nah, ada 4 kuadran untuk membagi setiap sudutnya. Yang pertama yaitu kuadran 1. Dia memiliki rentang sudut dari 0 sampai 90 derajat. Yang kedua yaitu kuadran 2, yaitu 90 sampai 180 derajat. Selanjutnya yaitu kuadran 3 yang rentang sudutnya dari 180 sampai 270 derajat. Yang terakhir yaitu kuadran 4 yang memiliki rentang sudut dari 270 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya yaitu trigonometri segitiga siku-siku, di mana kita akan mempelajari rumus dasar dari trigonometri itu. Nah, kita memiliki segitiga dengan sisi A, C, dan B. Nah, di mana kita memiliki sudut, misal kita tempatkan sudut di titik B dengan nilai sebesar alfa. Nah, kita bisa tahu nilai sin-nya. Sin itu kepanjangan dari sinus, di mana untuk mencari nilai sinus itu sama dengan sisi depan dari sudut alfa, yaitu si B, dibagi dengan sisi miringnya, sisi miring dari segitiga, yaitu sisi C. Nah, untuk cos itu kepanjangan dari cosinus. Cosinus itu kita bisa tahu nilai cosinus dengan cara kita bisa mengetahui nilai sisi samping dari sudut alfa, yaitu garis A, dibagi dengan sisi miring, yaitu garis C. Seperti itu. Dan untuk tangan alfa itu sebenarnya pembagian antara sinus dibagi cosinus. Nah, tapi berdasarkan segitiga kita bisa tahu bahwa
tangan alfa ini bisa kita ketahui dengan sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut, atau B dibagi A, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu berapa aja sih nilai-nilai dari trigonometri tersebut, baik sin, cos, atau tan. Nah, untuk sin sendiri, sudut istimewanya yaitu 0, 35, 45, 60, 90. Dimana untuk masing-masing sudut ini memiliki nilai sin yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Gimana sih cara ngapalinnya? Atau gimana sih cara memahaminya? Sebenarnya yang kalian lihat adalah yang merah-merah ini nih. Nah, yang merah-merah ini, untuk sin dan cos, dia depannya sama-sama memiliki nilai setengah. Terus, apa dong bedanya antara satu sudut dengan sudut yang lainnya? Yaitu antara akarnya. Nih, kita lihat akarnya itu berbeda. Setiap sudut itu nilai di dalam akarnya berbeda. Untuk 0 ya 0, untuk 31, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, untuk kosinus sebenarnya kalian tidak perlu menghafal lagi gitu. Kalian cukup memahaminya dari sin aja, cuma nanti dibalik nilainya. Jadi kalau misalnya nilainya dari 0 sampai 90 itu buat sinus, nah kalau buat kosinus tinggal dibalik, yang nilainya dari 90 sampai ke 0. Tapi penempatannya ada untuk sudut 0 sampai 90 derajat, seperti itu. Cukup dibalik saja gitu. Nah, untuk tangan sendiri tidak perlu dihafal, cukup kita hitung saja karena tangan itu sama dengan sin dibagi cos. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sudut istimewa yang kedua, ada 37 sama 53. Nah, 37 sama 53 ini berlakunya gimana? Berlaku ketika segitiga itu memiliki karakteristik sisi-sisi yang berurutan 3, 4, dan 5, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita nyari sin alfa, ya kita bisa tahu sin 37 ya 3 dibagi 5, seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan terbalik trigonometri, di mana hubungan terbalik itu ada 3. Yang pertama, kosekan alfa, yaitu sama dengan 1 dibagi sin alfa. Yang kedua, sekan alfa, yaitu 1 per cos alfa, justru bukan sin, malah cos. Nah, yang terakhir, yaitu kotangan alfa atau kot alfa, sama dengan 1 per tan alfa, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Apa sih definisi fungsi trigonometri itu? Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi dari dasar trigonometri yang dimana dia itu membentuk suatu pola yang berulang secara terus-menerus. Nah, fungsi trigonometri itu sebenarnya ada 3. Ya, untuk dasarnya ada 3 gitu. Yang pertama yaitu ada fungsi sinusoidal. Nah, di mana fungsi sinusoidal ini berdasarkan dari sin alfa, di mana sin alfa ini memiliki rentang alfa dari 0 sampai 2pi. Nah, berdasarkan itu, maka kita bisa tahu bahwa nilai minimum sin alfa yaitu min 1, dan nilai maksimumnya 1. Dan untuk cos pun sebenarnya mirip. Tapi dia sama di bagian nilai maksimum sama nilai minimumnya. Nilai minimumnya min 1, nilai maksimumnya 1. Nah, terus apa dong perbedaannya antara fungsi sinusoidal dan fungsi kosinus? Yaitu nih pada tanda merah ini. Jadi dia memiliki perbedaan pada rentang 0 sampai 90 derajat. Bukan 0 sampai 90 derajat sebenarnya. Dia memiliki perbedaan fasa sebesar 90 derajat. Nah, kita lihat di sini perbedaan fasa 90 derajat. Di sini ketika dia alfanya 0, si sinusoidal itu bernilai 0, tetapi di sini ketika dia 0 derajat 0 derajat, maka dia memiliki nilai 1. Sementara kalau yang buat 90 derajat buat sin ya dia bernilai 1, untuk 90 derajat untuk cos dia bernilai 0. Nah, jadi ada perbedaan nilai kan di situ. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk bisa mencari sin alfa, apa sih hubungannya dengan cos alfa? Yaitu sin alfa sama dengan cos alfa yang sudut alfanya itu bergeser 90 derajat ke kanan, atau cos alfa plus 90. Atau kalau misalnya kita mau nyari cos alfa itu sama dengan ya sin alfa, di mana sudut dari sudut sin alfanya ini bergeser sebesar 90 derajat ke kiri. Seperti itu. Yang terakhir yaitu fungsi tangensial. Nah, fungsi tangensial ini dia berbentuk
tidak memiliki ujung karena dia tidak nilai minimum dan nilai maksimumnya yaitu tak terhingga seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.